serta para guru sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Ibu mau cek absen dulu. Ketugas. Nanti kalau ada yang tidak hadir atau izin, ibu akan meminta kalian untuk Terus kamu berdiri. Oke teman-teman, di sini kita akan ada speaking dan speaking di pagi hari ini kita akan tetap semangat. 1, 2, 3, tempo semangat. Semangat. Nah, perhatikan di depan ada gambar. Ibu minta dari kalian untuk menjawab, ada beberapa gambar itu. Untuk kalian menjawab. Siapa yang mau menjawab gambar pertama? Silakan. Nah, kita dari yang belum. Nah, gambar kedua. Siapa lagi yang mau menjelaskan itu gambar apa? Silakan. Gambar kedua adalah saling berrelasi. Nah, kita berdoa dari yang belum. Nah, Pak, ada gambar ketiga. Siapa lagi ya? Oke, silakan. Seorang siswa yang sedang membantu Oke, kita berdoa. Nah, ada gambar keempat siapa lagi? Oke, Siapa yang menjawab? Masyarakat sedang tertawa gambar kanan juga siapa? Oke, silakan. Nah, di gambar dan pertanyaan ini sudah ada di depan. Kalian bisa tahu atau kalian sudah membayangkan ini kita punya materi hari ini tentang apa? Pancasila. Nah, jadi materi kita hari ini tentang Pancasila dalam tindakan. Tujuan pembelajaran menganalisis Pancasila dalam tindakan, digitalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila dalam tindakan. Penerapan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menerapkan sikap tersebut dapat dilakukan baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Nah, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam
kami akan menampilkan yel-yel dari kelompok kami. Tepuk semangat. 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 Oke, sekian yel-yel dari kami. Sekarang langsung saja kita masuk ke presentasinya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kepada teman kami di persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan melakukan diskusi yang telah kami buat. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, kegiatan apa yang dilakukan mengapa agama di atas? Berkumpulnya masyarakat untuk beribadah dan bersih, mendapatkan penghormatan kepada Tuhan spiritual dan kehidupan beragama. Nomor 2, kegiatan pada gambar mencerminkan atau tidak mencerminkan. Di sini pada gambar ini mencerminkan sila pertama yaitu kebenaran yang Maha Esa. Gambar yang kedua, kegiatan yang dilakukan orang-orang pada gambar yang kedua, menghargai dan menjunjung tinggi martabat manusia dengan memberikan bantuan masyarakat, menunjukkan bahwa setiap orang berhak hidup layak dan diperlakukan dengan adil. Bantuan yang diberikan bukan hanya soal materi, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga tidak ada yang merasa ditinggalkan atau disisihkan. Pertanyaan nomor 2, kegiatan pada gambar mencerminkan atau tidak mencerminkan sila beberapa. Mencerminkan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar yang ketiga, pertanyaan pertama, kegiatan dilakukan oleh orang-orang pada gambar ketiga, kerjasama dan gotong royong dalam berbakti. Masyarakat bergabung tanpa perbedaan suku, agama atau golongan. Hal ini memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan dalam hidup masyarakat. Pertanyaan nomor 2, kegiatan pada gambar mencerminkan tidak mencerminkan sila gambar kasih mencerminkan sila ketiga persatuan Indonesia. Gambar yang keempat, pertanyaan pertama, kegiatan dilakukan oleh orang-orang pada gambar dinamik musyawarah masyarakat. Kegiatan ini mencerminkan adanya proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap orang yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian didiskusikan bersama sehingga menghasilkan keputusan yang adil. Pertanyaan nomor 2, kegiatan pada gambar di atas mencerminkan atau tidak mencerminkan sila. Mencerminkan sila keempat, kegiatan yang dipimpin oleh dinas kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gambar yang kelima, pertanyaan pertama, kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar kelima adalah kegiatan mengenalkan kebersamaan dan gotong royong dari gambar. Dampak adanya interaksi yang sangat dan penuh kebersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah atau organisasi tertentu dapat bekerja sama untuk membangun masyarakat kecil. Semangat gotong royong seperti ini menjadi cermin dari Pancasila kelima, karena adanya keadilan sosial. Dalam sosial semua pihak dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata. Pertanyaan kedua, kegiatan pada gambar ini mencerminkan atau tidak mencerminkan sila. Pada gambar ini mencerminkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari masing-masing kelompok? Kami persilakan. Dari kelompok 2, kelompok 2 tidak ada. Apakah dari kelompok 3? Oke, kalau tidak ada, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih.
Cermati gambar-gambar berikut ini. Uraikan kegiatan yang sedang dilakukan orang-orang pada gambar. Apakah kegiatan yang ada pada gambar mencerminkan penerapan sila Pancasila? Uraikan penjelasan Anda dengan alasan yang jelas. Sebutkan pula nilai-nilai apa yang tercermin dalam gambar tersebut. Pada gambar pertama, kegiatan yang dilakukan orang-orang pada gambar adalah orang-orang sedang melakukan kegiatan beribadah bersama. Ini menunjukkan bahwa setiap orang bebas menjalankan agama dan kepercayaannya. Kegiatan pada gambar ini mencerminkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada gambar kedua, kegiatan yang dilakukan pada gambar adalah membagikan bantuan sosial pada mencerminkan rasa kemanusiaan dengan menolong sesama yang membutuhkan. Kegiatan ini mencerminkan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada gambar ketiga, kegiatan yang dilakukan orang-orang pada gambar ialah kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar secara gotong royong. Kegiatan pada gambar ini mencerminkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pada gambar keempat, kegiatan orang-orang sedang melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. Musyawarah adalah cara mencari keputusan bersama secara adil. Setiap orang diberikan kesempatan menyampaikan pendapat. Keputusan diambil untuk kepentingan bersama. Gambar ini mencerminkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, kegiatan yang dilakukan orang-orang pada gambar adalah perhatian yang diberikan kepada pedagang kecil adalah bentuk nyata menghargai hak setiap warga negara untuk hidup yang layak. Kegiatan pada gambar ini mencerminkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah jawaban dari hasil diskusi kami. Mungkin ada saran atau pertanyaan dari teman-teman lain, kami persilakan. Bapak Tuan, mungkin dari itu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Satu, di sini saya ingin bertanya tentang bergotong royong. Apa yang terjadi jika kerjasama dan gotong royong itu tidak dijalankan? Dan apa yang terjadi jika masyarakat hanya mementingkan diri sendiri? Sekian dari pertanyaan kami. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana tindakan Anda ketika Anda tinggal atau Anda berada di tempat yang berbeda suku, agama, dan ras? Bagaimana sikap Anda ketika Anda berada di tempat seperti itu? Dan yang kedua, bagaimana juga tindakan Anda ketika Anda berada dalam satu musyawarah atau mufakat? Di situ kan pasti ada berbeda pendapat, bagaimana sikap Anda menyikapi perbedaan pendapat itu dan mendapat satu kepastian untuk menjadi satu patokan untuk ke depan seperti apa? Bagaimana tindakan Anda? Oke, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu dari Jessica. Bagaimana jika tidak gotong royong? Pekerjaan akan jadi lebih berat karena hanya dikerjakan oleh beberapa orang. Hubungan sosial yang akan berenggang, kurang kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan kemajuan bersama yang terhambat. Yang kedua tadi, bagaimana tindakan Anda ketika Anda berada di tempat yang berbeda suku, ras, agama, dan sebagainya? jika berada di lingkungan yang berbeda-beda, kayak ada agama-agama lain, suku-suku lain, atau menghormati dong budaya, kayak kita kan dari Manado dan di sini kita menghargai budaya-budaya yang ada di sini, agama-agama lain. Apakah sudah puas? Puas. Tepuk tangan buat kelompok 3.
Satu. Silahkan. Kesimpulan, kelima sila Pancasila saling berkaitan dengan dasar kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, menyembunyikan dan beriman kepada Tuhan. Sila kedua, mengucapkan kemanusiaan. Sila ketiga, menyenangkan kesatuan. Sila keempat, menyembuhkan demokrasi. Dan sila kelima, menegakkan sosial dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mewujudkan masyarakat dan masyarakat yang rukun, adil, dan makmur. Oke, kita berdoa ke depan. Nomor 3. Pancasila mengajarkan nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup bangsa. Sila pertama menuntut kita untuk beriman kepada Tuhan dan menghargai perbedaan keyakinan. Sila kedua menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Sila ketiga mengingatkan akan pentingnya persatuan meski berbeda suku, agama, dan budaya. Sila keempat menekankan demokrasi dan musyawarah mufakat. Dan sila kelima mengajarkan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, seluruh sila dijalankan bersama, maka kehidupan masyarakat akan lebih harmonis, adil, rukun, dan sejahtera. Kita berdoa. Nah, di sini Ibu akan menambahkan kesimpulan yang sudah kalian berikan. Nah, kesimpulan Pancasila dalam tindakan berarti mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi keluarga, sekolah maupun masyarakat. Mulai menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita belajar untuk taat. Kita belajar untuk taat daripada saling menghormati, menolong sesama, menjaga persatuan, musyawarah serta berlaku adil. Pembelajaran ini memberikan kesadaran bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman kehidupan yang harus diterapkan agar terciptanya hidup yang rukun dan damai. Nah, kemudian kesimpulannya sudah Ibu berikan kepada kalian. Di sini kita masuk kepada refleksi. Nah, ada satu pertanyaan. Nah, di sini siapa yang mau jawab? Oke, Ria, silakan. Ya. Pertanyaan refleksi yaitu apa pelajaran berharga yang kamu dapatkan setelah mempelajari Pancasila dalam tindakan? Ya, di sini saya menjawab pertanyaan refleksi yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menjadi warga negara yang baik, menghormati perbedaan, dan mempromosikan keadilan sosial. Oke, terima kasih. Kita berdua. Terima kasih. Di sini saya akan merefleksikan apa pelajaran berharga yang kamu dapatkan setelah mempelajari Pancasila dalam tindakan. Jadi pembelajarannya itu saya bisa mengetahui betapa pentingnya seperti bertoleransi, bekerja sama, menghargai dan menghormati nilai spiritual dalam kehidupan beragama. Dan nilai yang paling berharga yang saya ambil yaitu ketika kita melakukan kegiatan seperti bergotong royong, kerjasama dan menghargai nilai spiritual dalam umat beragama. Nilai pelajaran yang paling berharga yang saya ambil yaitu menjunjung tinggi nilai martabat manusia. Sekian dari saya, terima kasih.